Kamu merasa dunia sedang tidak adil hari ini. Kamu merasa sudah memberikan segalanya tapi hasilnya tetap nol besar sementara orang lain tampak melaju dengan mudahnya. Mungkin kamu sedang menunggu seseorang datang menyelamatkanmu atau berharap ada keajaiban jatuh dari langit yang bisa mengubah nasibmu dalam semalam. Tapi sadarlah bahwa harapan tanpa tindakan itu cuma hayalan yang bikin kamu makin terpuruk saat kenyataan tidak sesuai keinginan. Berhenti berbohong pada diri sendiri bahwa kamu sedang berjuang padahal kamu cuma sedang mengeluh. Kamu tidak sedang lelah karena bekerja keras tapi kamu lelah karena terlalu banyak berpikir tanpa ada satupun langkah nyata yang kamu ambil. Putus asa itu pilihan bagi mereka yang terlalu manja untuk menghadapi luka. Kalau kamu masih mau menonton video ini sampai habis itu, artinya kamu masih punya sedikit harga diri yang tersisa untuk mencoba bangkit dari lubang yang kamu gali sendiri. Kenyataan pahitnya adalah tidak ada yang benar-benar peduli dengan air matamu di malam hari. Orang mungkin akan bilang mereka mengerti rasa sakitmu tapi mereka tidak akan ikut menanggung beban hidupmu. Kamu sendirian dalam pertarungan ini dan itu adalah hal paling jujur yang harus kamu terima sekarang juga. Dunia tidak berhutang apapun padamu meskipun kamu merasa sudah menjadi orang baik selama ini. Seringkali putus asa itu bukan karena beban hidup yang terlalu berat tapi karena ekspektasimu yang terlalu tinggi terhadap hidup. Kamu ingin semuanya berjalan mulus tanpa ada hambatan sedikit pun. Kamu merasa berhak mendapatkan kesuksesan tanpa mau merasakan perihnya kegagalan yang berulang kali. Saat kenyataan menghantam wajahmu, kamu merasa hancur karena kamu tidak pernah melatih mentalmu untuk siap menghadapi badai. Lihatlah cermin dan akui bahwa kamu seringkali menjadi musuh terbesar bagi dirimu sendiri. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam untuk overthinking tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Kamu meratapi kegagalan masa lalu yang seharusnya sudah kamu jadikan pelajaran. Kamu membiarkan rasa takut mengunci langkahmu sampai akhirnya kamu merasa tidak punya pilihan selain menyerah pada keadaan. Putus asa adalah bentuk pelarian paling nyaman bagi mereka yang takut gagal lagi. Dengan menyerah, kamu tidak perlu lagi merasa tertekan karena kamu tidak lagi mencoba. Kamu menciptakan zona nyaman di dalam kesedihan karena di sana kamu merasa aman dari risiko kecewa. Tapi ingatlah bahwa rasa aman itu sebenarnya adalah kuburan bagi potensi besar yang ada di dalam dirimu. Kamu sering merasa paling menderita di dunia ini padahal ada ribuan orang yang lukanya jauh lebih dalam, tapi mereka tetap berdiri tegak. Bedanya mereka tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri karena mereka tahu hidup tidak akan berhenti berputar hanya karena mereka sedang sedih. Kamu terlalu sibuk menghitung luka sampai kamu lupa bahwa kamu masih punya tangan untuk mengobatinya. Kesedihan yang kamu pelihara itu sebenarnya adalah racun yang perlahan membunuh semangatmu. Setiap kali kamu bilang aku tidak bisa atau aku sudah menyerah, kamu sedang memperkuat rantai yang mengikat kakimu sendiri. Kamu membuat dirimu jadi lemah dan bergantung pada validasi orang lain hanya untuk merasa bahwa kamu berharga. Berhenti mencari alasan kenapa hal buruk terjadi padamu dan mulailah bertanya apa yang bisa kamu lakukan dengan keadaan ini. Hidup ini memang kasar dan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan instan. Hanya mereka yang mampu bertahan di tengah rasa sakit yang akan sampai ke garis finish. Sisanya hanya akan menjadi penonton yang terus mengeluh tentang betapa tidak adilnya dunia ini. Bayangkan seorang mahasiswa yang setiap malam menatap layar laptop dengan perasaan hampa. Tugas kuliah sudah menumpuk sampai tidak tahu harus mulai dari mana, tapi dia malah menghabiskan waktu berjam-jam melihat pencapaian teman-temannya di media sosial. Dia merasa tertinggal jauh, dan mulai merasa bahwa dirinya tidak cukup pintar untuk lulus tepat waktu. Akhirnya dia menutup laptop itu dengan kasar dan memutuskan untuk tidur sambil menangis, karena merasa dunianya sudah berakhir hanya karena satu tugas yang belum selesai. Ada juga seorang ayah yang setiap hari berangkat kerja saat matahari belum terbit dan pulang saat anak-anaknya sudah terlelap.
Dia merasa lelah yang luar biasa bukan hanya fisiknya tapi juga jiwanya karena gaji yang diterima tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sering terdiam di teras rumah sambil merokok dan bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini sampai tua nanti. Ada rasa putus asa yang menyesak di dadanya saat melihat tagihan rumah sakit orang tuanya yang terus membengkak. Atau coba lihat seorang wanita yang mencoba membangun bisnis kecil dari rumah namun berkali-kali gagal. Dia sudah mengorbankan seluruh tabungannya tapi pesanan tidak kunjung datang dan orang-orang terdekatnya mulai menyindir bahwa dia hanya membuang waktu. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri dan merasa bahwa mungkin dia memang tidak ditakdirkan untuk sukses. Setiap kali melihat stok barang yang tidak laku dia merasa hatinya semakin hancur dan ingin berhenti total. Lalu ada seorang karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan loyalitas tinggi tapi tidak pernah dipromosikan. Dia melihat rekan kerja yang lebih pandai menjilat atasan justru mendapatkan posisi yang dia impikan. Dia merasa dikhianati oleh sistem dan mulai bekerja dengan setengah hati karena merasa kerja keras tidak ada gunanya. Dia berangkat ke kantor dengan perasaan muak dan pulang dengan rasa marah yang terpendam di hati. Ada juga anak muda yang sedang berjuang menyembuhkan luka hati setelah dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Dia merasa tidak ada lagi orang di dunia ini yang bisa dia percayai dan menutup diri dari semua pergaulan. Dia mengurung diri di kamar dan merasa bahwa cinta adalah sebuah kebohongan besar yang hanya membawa luka. Rasa putus asa itu membuatnya merasa bahwa hidupnya sudah kehilangan warna dan makna. Semua situasi ini terasa menyesakan karena kita merasa sendirian dalam penderitaan itu. Kita merasa bahwa hanya kita yang mengalami kegagalan sedalam ini sementara orang lain hidup dengan sempurna. Padahal yang kita lihat dari luar hanyalah topeng yang mereka pakai untuk menutupi luka yang sama besarnya dengan luka kita. Kita terjebak dalam pikiran bahwa penderitaan kita adalah yang paling spesial sehingga kita merasa berhak untuk menyerah. Namun pada satu titik kamu harus sadar bahwa rasa sakit ini adalah guru terbaik yang pernah kamu miliki. Luka yang kamu rasakan sekarang sebenarnya adalah proses pembentukan mental yang lebih kuat jika kamu berhenti mengeluh. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa tangguh dirimu jika hidupmu selalu mulus dan tanpa hambatan. Putus asa adalah titik terendah yang justru bisa menjadi fondasi paling kokoh untuk membangun kembali hidupmu yang baru. Mulailah dengan menerima bahwa keadaan memang sedang buruk dan itu tidak apa-apa. Jangan paksa dirimu untuk langsung bahagia atau langsung sukses dalam sekejap. Yang perlu kamu lakukan adalah berhenti menyalahkan takdir dan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Saat kamu berhenti mencari kambing hitam atas kegagalanmu, saat itulah kekuatan sebenarnya mulai muncul dari dalam dirimu. Kemenangan terbesar bukan saat kamu tidak pernah jatuh, tapi saat kamu mampu berdiri kembali setelah dihantam berkali-kali. Ingatlah kembali alasan kenapa kamu memulai semua ini sejak awal. Ingatlah wajah orang-orang yang ingin kamu bahagiakan atau impian masa kecil yang dulu kamu yakini bisa tercapai. Api itu mungkin sudah redup tapi dia tidak pernah benar-benar mati selama kamu masih bernapas hari ini. Ubah sudut pandangmu dari bertanya kenapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku pelajari dari ini. Fokuslah pada hal-hal kecil yang masih bisa kamu kendalikan daripada stres memikirkan hal besar yang di luar kuasamu. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang hanya ada di dalam kepala. Kamu hanya perlu berjalan satu langkah lagi meskipun kaki kamu terasa sangat berat. Sekarang pilihannya ada di tanganmu, apakah kamu mau terus menjadi pecundang yang meratapi nasib atau menjadi pemenang yang berani menghadapi kenyataan. Hidup tidak akan memberikan belas kasihan pada mereka yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Bangun sekarang juga cuci mukamu dan hadapi semua masalah itu satu persatu tanpa ada satupun alasan lagi. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan selama ini, namun kamu terlalu pengecut untuk membuktikannya.
Jangan biarkan rasa putus asa menang dan menghapus semua potensi yang sudah kamu bangun. Rasa sakit yang kamu rasakan hari ini akan menjadi cerita hebat saat kamu sukses nanti asalkan kamu tidak menyerah sekarang. Tidak ada jalan pintas menuju puncak gunung yang tinggi, kamu harus mendaki dengan peluh dan darah. Berhentilah mencari validasi dari orang lain karena satu-satunya orang yang harus kamu buat bangga adalah dirimu sendiri di masa depan. Keluar dari zona nyamanmu dan mulailah bekerja keras lebih dari siapapun di sekitarmu. Jangan beri ruang untuk keraguan masuk kembali ke dalam pikiranmu yang sudah mulai terbuka. Dunia mungkin kasar, tapi kamu harus lebih kasar terhadap rasa malas dan putus asamu sendiri. Bergerak sekarang atau kamu akan selamanya terkubur dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir sampai kamu menutup mata.